saya bereinkarnasi menjadi seekor lembu. Hal pertama yang saya lakukan adalah melahap 200 kg pakan ternak. Saya makan hingga kenyang, sampai menjadi lembu paling kekar di kandang tersebut. Anak sapi lainnya mengira saya telah menjadi gila. Karena menjadi yang terbesar, tidak hanya mempermudah Anda untuk disembelih, tetapi Anda juga akan dikirim untuk membajak tanah sebagai hewan beban. Hal itu lebih buruk daripada kematian. Namun mereka tidak mengetahui bahwa saya telah membangkitkan sistem evolusi melalui konsumsi. Selama saya makan, saya bisa menjadi lebih kuat. Meskipun pakan memberikan sedikit manfaat, tindakan tersebut cukup aman. Saya percaya bahwa saya akan mencapai bobot 1.500 kg tanpa masalah untuk berevolusi. Namun kemunculan dua manusia mengacaukan rencana saya. Ayah, jangan bunuh si hitam. Jadilah anak baik. Seorang gadis kecil menarik lengan pria kekar itu sambil memohon. Matanya yang memerah beralih menatap saya sesekali. Namun ekspresi pria itu tidak berubah sedikit pun. Putriku, apakah kamu menyukai daging sapi? Ya, tetapi, tanpa membiarkan gadis itu selesai bicara. Pria itu membelai kepalanya dan berkata, tenanglah. Aku tidak akan membunuhnya, ia sudah terjual di pasar daging. Saat tahun baru tiba, kita akan mengirimnya. Mendengar percakapan tersebut, pakan ternak itu tiba-tiba terasa tidak lezat. Namun masih ada waktu hingga tahun baru tiba. Jika saya bisa berevolusi sebelum tanggal tersebut, tentunya, saya akan menemukan cara untuk melarikan diri dari kandang. Selama 2 bulan tersebut, saya mempercepat tempo makan saya. Baik jerami maupun kedelai, saya memasukkan semuanya ke mulut tanpa berpikir. Namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Spesies, lembu. Berat saat ini, 400 kg. Konstitusi, 15. Kekuatan, 20. Karena saya hanya memakan makanan berenergi rendah, atribut saya tidak meningkat pesat dibandingkan dengan lembu lain di peternakan. Saya memang sudah menjadi raksasa, namun, saya masih belum sanggup untuk menghadapi seorang manusia. Tepat saat saya memikirkan hal ini, pria kekar itu kembali, bersama beberapa orang lainnya. Melihat saya menjadi lebih kuat, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Teman-teman, bantulah saya. Setelah kita menaikkan lembu hitam besar ini, saya akan mentraktir kalian makan. Baiklah. Meskipun saya meronta-ronta, mereka menyeret tanduk saya keluar dari kandang. Melihat truk dengan sangkar besi tersebut, hati saya hancur. Di truk biasa, saya bisa mencoba menggulingkannya untuk melarikan diri, tetapi, sangkar besi ini menghancurkan harapan saya sepenuhnya. Namun ketika mereka memasukkan saya ke dalam truk, saya menyadari bahwa mereka tidak memasang gembok pada sangkar, melainkan hanya mengamankannya dengan sebuah pasak. Itu adalah kesempatan terakhir saya untuk melarikan diri. Truk tersebut mulai berjalan dan kendaraan mulai berguncang dengan hebat. Saya terus menatap tajam ke arah pasak tersebut. Jika saya berhasil melepaskannya, saya bisa menyelamatkan diri. Namun pria kekar itu berada di ruang kemudi dan memantau saya melalui kaca spion sesekali. Saya tidak boleh mengambil risiko. Truk tersebut memasuki jalan pegunungan dan guncangan semakin parah. Memanfaatkan saat pria itu sedang berkonsentrasi mengemudi, saya menggunakan tanduk saya untuk mendorong pasak tersebut keluar sedikit demi sedikit. Tepat saat pasak itu hampir terlepas, pria itu menginjak rem secara mendadak. Melalui celah sangkar, saya melihat sebuah van melintang di tengah jalan. 3 pria kurus turun. Pria yang berada di depan sedang merokok dan memiliki bekas luka di wajahnya. Tuan Li sudah lama tidak bertemu. Pria dengan bekas luka itu mendekati ruang kemudi dengan senyuman sinis. Pria kekar itu mengucap, "Cucilo, apa maumu?" "Tidak banyak. Hanya saja aku dengar kamu memiliki seekor lembu yang luar biasa. Aku ingin melihatnya." Cuciyo berjalan ke bagian belakang truk. Saya berpura-pura jinak dan berbaring di dalam sangkar. Wah, lembu yang sangat besar. Beratnya pasti setidaknya 400 kg. Cucilo memukul sangkar. Dengan mata yang berbinar karena ketamakan, pria kekar itu turun dari truk. Cuciyo, lembu ini sudah saya jual ke pasar daging. Jangan berpikiran macam-macam. Sia-sia sekali menjualnya ke pasar. Cucilo mematikan rokoknya dan membisikkan sesuatu ke telinga pria kekar itu. Wajah pria kekar itu tampak semakin memburuk. Akhirnya ia mengatupkan gigi dan berkata, "Sepakat, tetapi Anda harus membayar lebih." Hati saya hancur. Kedua manusia ini sedang berbisnis di depan saya. Namun kemudian, Cucilo menunjuk ke arah pasak dan berkata, "Tuan Li, mengapa sangkar ini tidak digembok?" Pria kekar itu tampak bingung. Tepat saat mereka hendak berbicara, saya mengerahkan seluruh tenaga untuk menghantam pasak itu. Brak, pasak tersebut patah. Pintu sangkar terbuka seketika. Saya melesat keluar dan melompat dari truk. Sial, ia melarikan diri. Saya mendengar teriakan Cucilo di belakang saya, tetapi saya sudah berlari menuju hutan. Saya memasuki hutan dengan kecepatan penuh. Teriakan pria kekar dan Cucilo terdengar dari belakang. "Kejar! Lembu ini seharga 30.000. Suara Cucilo semakin mendekat. Saya berlari dengan keempat kaki saya pada kecepatan tinggi. Renting-renting, menggores tubuh saya, dan saya merasakan perih yang luar biasa. Namun, setelah berlari beberapa saat, saya merasa kehabisan tenaga. Sial, saya telah menghabiskan 2 bulan memakan pakan ternak dan tidak mengumpulkan energi yang cukup. Tepat ketika saya hampir menyerah, bau darah yang menyengat tercium dari depan. Saya mengikuti jejak tersebut dan menemukan seekor babi hutan mati di antara semak-semak. Tampaknya ia baru saja mati belum lama ini. Saya menatap bangkai babi hutan itu sambil terengah-engah dengan pikiran yang berkecamuk. Sistem telah memberitahu saya bahwa saya bisa menjadi lebih kuat dengan makan, namun tidak pernah merinci bahwa itu hanya boleh berupa pakan ternak. Langkah kaki di belakang saya semakin mendekat.
Saya tidak punya waktu untuk ragu, apapun yang terjadi nantinya. Saya menundukkan kepala, membuka mulut dan menggigit daging babi hutan tersebut. Saya menyobek potongan besar, dan memasukkannya ke dalam mulut. Rasa darah membanjiri mulut saya. Saya menelannya meskipun merasa mual, dan sesaat kemudian, suara notifikasi sistem berbunyi dengan gencar. Ting! Dengan melahap daging babi hutan, Anda memperoleh 50 poin energi tinggi. Konstitusi meningkat 5 poin. Kekuatan meningkat 8 poin. Berat badan meningkat 50 kg. Saya tercengang. Satu gigitan daging ternyata lebih efektif daripada sebulan penuh memakan pakan ternak. Tanpa waktu untuk berpikir, saya melahap babi hutan itu dengan ganas, menelan potongan-potongan besar tanpa henti. Sebuah kekuatan yang membara muncul di dalam tubuh saya. Otot-otot saya membengkak dengan hebat. Di sana, suara Cucilo bergema di belakang saya. Saya menoleh secara mendadak dan melihat ketiga pria itu berlari ke arah saya dengan senapan. Pria kekar itu mengikuti mereka dengan wajah pucat. Cucilo, jangan menembak. Jika dagingnya rusak, nilainya akan berkurang. Nilai? Nilai apa yang kamu bicarakan? Jika binatang ini kabur, aku rugi 30.000. Cucilo mengangkat senapannya, mengarahkan laras gelap itu ke arah saya. Saya merasakan gejolak di perut saya. Seketika saya mengambil sisa babi hutan itu dengan mulut, berbalik dan mulai berlari. Dar! Terdengar suara tembakan, peluru itu menyerempet kaki belakang saya dan menerbangkan tanah saat menghantam bumi. Saya berlari semakin cepat. Dengan bangkai babi hutan yang tergenggam kuat di antara gigi saya. Saya tidak boleh melepaskannya. Itu adalah penyelamat saya. Setelah berlari selama 10 menit lagi, akhirnya saya berhasil menjauh dari Cucilo. Saya bersembunyi di dalam gua, melepaskan babi hutan itu, dan terengah-engah. Suara sistem berbunyi kembali. Ding! Berat saat ini, 450 kg. Konstitusi, 32. Kekuatan, 45. Terdeteksi bahwa inang terus mengonsumsi daging berenergi tinggi. Tubuh mulai menunjukkan reaksi mutasi. Saya menundukkan kepala untuk melihat tubuh saya, dan saya melihat lapisan hitam tipis mulai menutupi kulit saya. Keempat kaki saya terlihat jauh lebih tebal daripada sebelumnya, dan garis otot terlihat dengan jelas. Saya mencoba menggali tanah dengan kuku kaki, dan berhasil membuat lubang pada batu keras, tanpa upaya berlebih. Kekuatan saya sudah lebih dari 2 kali lipat sebelumnya. Penuh dengan kegembiraan, saya terus memakan bangkai babi hutan itu, sampai habis tak tersisa. Ding! Dengan melahap seluruh babi hutan, berat badan melampaui 500 kg. Kekuatan melampaui 50 poin. Mutasi tubuh dipercepat. Kekerasan kulit meningkat 30%. Saya merasa sangat berenergi. Kelemahan sebelumnya telah menghilang sepenuhnya. Namun kemudian, terdengar suara salakan anjing dari luar gua. Hati saya menciut. Cucilo telah membawa anjing pemburu. Benar saja. Beberapa menit kemudian, 3 anjing ganas memasuki gua dan menerjang saya dengan taring yang terbuka. Anjing pemimpinnya berukuran sangat besar. Tingginya lebih dari 1 meter. Dengan mata yang bersinar dan galak. Hancurkan dia, teriak Cucilo dari luar. Ketiga anjing itu menyerang saya secara bersamaan, mengarahkan taring mereka ke tenggorokan saya. Namun kali ini, saya tidak melarikan diri. Saya menggeram, mengangkat satu kaki, depan, dan melayangkan tendangan keras ke anjing pemimpin tersebut. Dengan benturan yang tumpul, anjing itu terpental sambil melolong. Ia menghantam dinding gua dan mati seketika. 2 anjing lainnya terdiam membeku, dengan ketakutan di mata mereka. Namun saya sudah lepas kendali. Saya menerjang anjing kedua, dan menusuknya dengan tanduk saya. Anjing ketiga yang ketakutan, mencoba melarikan diri, namun saya mengejarnya dan mematahkan tulang punggungnya dengan sekali tendangan. Dari luar gua terdengar suara Cucilo yang ketakutan. Jenis lembu apa ini? Lari. Saya melihat ketiga bangkai anjing di tanah, dan sebuah ide gila muncul di benak saya. Jika memakan babi hutan membuat saya lebih kuat, apa yang akan terjadi jika saya memakan anjing? Saya menundukkan kepala, menggigit anjing terbesar, menyobek sepotong besar daging dan menelannya. Ding! Dengan melahap daging anjing pemburu mutan, Anda memperoleh 80 poin energi tinggi. Kekuatan meningkat 12 poin. Konstitusi meningkat 10 poin. Kelincahan meningkat 5 poin. Mata saya berbinar. Anjing ini ternyata memiliki energi lebih banyak daripada babi hutan. Saya mempercepat tempo dan melahap ketiga bangkai itu dengan ganas. Ding! Konsumsi selesai. Berat badan saat ini 600 kg. Kekuatan 78. Konstitusi 65. Kelincahan 30. Terdeteksi bahwa konstitusi inang telah mencapai titik kritis mutasi. Tubuh memulai mutasi yang mendalam. Sesaat setelah pesan itu selesai, seluruh kulit saya mulai terasa terbakar seolah ribuan semut sedang menggigit saya. Saya merontak kesakitan di tanah, namun sekitar 10 menit berlalu. Akhirnya sensasi terbakar itu menghilang. Aku bangkit dengan susah payah. Aku melihat tubuhku dan benar-benar terpana. Di kulitku telah tumbuh lapisan keratin hitam, keras bagaikan batu. Seolah-olah aku sedang mengenakan baju ziroh. Selain itu, 7 atau 8 duri tajam telah muncul. Gelap di bagian punggung. Masing-masing panjangnya sekitar 15 cm. Yang bersinar dengan kilauan dingin. Di kegelapan gua, aku menggerakkan kepalaku. Dan tandukku juga telah menebal. Dengan ujung yang tajam seperti belati. Saat aku masih dalam keadaan terkejut, aku mendengar suara pemburu tua di luar gua. Tuan Li, apakah Anda yakin binatang itu ada di dalam? Aku melihatnya masuk dengan mata kepalaku sendiri. Dia tidak bisa melarikan diri. Suara pria kekar itu gemetar. Jelas sekali dia ketakutan dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Kalau begitu, jangan salahkan aku, karena tidak kenal ampun.
Binatang ini membunuh 3 anjing pemburuku. Hari ini dia harus mati. Setelah mengatakan ini, aku mendengar bisikan seolah-olah mereka sedang menyiapkan sesuatu. Aku mengamati pintu masuk gua dengan waspada, dengan seluruh otot yang menegang. Namun sesaat kemudian, sesuatu yang mengeluarkan percikan api dilemparkan ke dalam. Itu adalah dinamit. Pupil mataku mengecil. Aku berbalik dan berlari menuju bagian dalam gua. Ledakan yang memekakkan telinga bergema. Seluruh gua bergetar hebat, dan batu-batu berjatuhan seperti hujan es. Gelombang kejut itu menjatuhkanku. Beberapa batu tajam menghantam punggungku. Tapi aku hanya merasakan sakit yang ringan. Lapisan keratin itu telah melindungiku dari sebagian besar kerusakan. Aku bangkit dengan susah payah dan melihat pintu masuk gua. Sudah setengah runtuh. Apakah dia sudah mati? Suara si tua terdengar dari luar. Dia pasti sudah mati. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan seekor beruang pun akan mati. Pria kekar itu menghela napas lega saat mendengar percakapan mereka. Kilatan keganasan bersinar di mataku. Membunuhku? Jangan harap. Aku menggeram dan menerjang ke arah pintu masuk yang setengah runtuh. Baik batu maupun tanah tidak bisa menghentikanku. Aku memaksa membuka jalan di antara puing-puing dan keluar dari gua. Cahaya matahari membuatku menyipitkan mata. Ketika aku bisa melihat apa yang terjadi di luar, si tua dan pria kekar itu tampak pucat karena ketakutan. Apa? Apa? Monster macam apa ini? Si tua, saat melihat duri-duriku yang kotor dan ziraku, hampir tidak bisa memegang senapan laras panjangnya. Pria kekar itu jatuh tersungkur ke tanah. Dengan bagian selangkangan yang basah kuyup, aku mengibaskan debu dari kepalaku dan melangkah maju ke arah mereka. Langkah demi langkah, si tua itu bereaksi. Dia mengangkat senapannya dan menembakku. 3 proyektil menghantam baju ziraku. Tetapi hanya menghasilkan percikan api. Bahkan tidak menggoresku. Si tua yang ketakutan membuang senapannya dan lari terbirit-birit. Tuan, jangan tinggalkan aku. Pria kekar itu mencoba bangun untuk mengikutinya. Tapi kakinya gemetar, dan dia jatuh kembali ke tanah. Aku mendekatinya dan menatapnya dari atas. Pria ini telah merawatku selama 2 bulan. Meskipun itu hanya untuk menjualku. Setidaknya, dia tidak pernah menganiayaku. Aku mengamatinya selama beberapa detik. Dan akhirnya, aku berbalik untuk mengejar si tua. Tua bangka sialan ini menjebakku dan sekarang ingin kabur. Aku memacu ke 4 kuku kakiku dan berlari dengan kecepatan. Luar biasa, dalam beberapa detik aku berhasil menyusul si tua itu. Dia begitu ketakutan. Hingga kehilangan keseimbangan dan terguling menuruni lereng. Aku tetap berada di puncak. Melihat bagaimana si tua itu berjuang. Di antara semak-semak berduri, aku tidak mengejarnya. Tiba-tiba terdengar notifikasi sistem. Inang telah menyelesaikan serangan balik pertamanya. Pengejaran manusia. Pencapaian terbuka. Memutus belenggu. Mutasi tubuh menjadi stabil. Telah resmi berevolusi menjadi banteng berzirah. Misi baru terbuka. Masuklah ke alam liar. Mangsa makhluk yang lebih kuat. Melampaui berat 1000 kilogram. Aku menatap ke arah pegunungan dalam yang membentang di depanku. Dengan kilatan kegembiraan di mataku. Aku tidak bisa kembali ke dunia manusia. Jadi aku akan membuka jalan di alam liar. Memangsa semua yang aku bisa. Aku berbalik. Tanpa menoleh ke belakang dan masuk ke hutan lebat. Di belakangku. Teriakan pria kekar itu mulai menghilang. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Sistem berbunyi kembali. Status saat ini. Banteng berzirah, berat 600 kg. Kekuatan 78. Konstitusi 65. Kelincahan 30. Saat mencapai 1000 kg, bentuk baru akan terbuka. Disarankan untuk mencari mangsa berenergi lebih tinggi. Aku menggerakkan ekorku. Dan mempercepat langkah menuju bagian dalam gunung. Jika aku ingin menjadi lebih kuat, aku harus mencari mangsa yang lebih tangguh. Aku berjalan hampir 1 jam. Pepohonan menjadi semakin rapat. Cahaya matahari hampir tidak masuk. Udara berbau lembab dan busuk. Tanahnya penuh dengan kotoran. Dan jejak kaki binatang, pendengaranku waspada. Tempat ini jelas merupakan wilayah kekuasaan binatang buas besar. Saat itulah, semak-semak di depanku bergerak. Aku berhenti mendadak. Dengan seluruh otot yang menegang, seekor babi hutan besar keluar dari balik. Semak-semak dengan taring hampir 30 cm. Mata yang memerah karena darah. Ukurannya jauh lebih besar daripada yang aku makan sebelumnya. Setidaknya beratnya 200 kg. Babi hutan itu melihatku dan mengeluarkan geraman marah. Dia mencakar tanah dan menerjang ke arahku. Aku tidak mundur, sebaliknya aku menyambut serangannya. Kedua binatang itu bertabrakan dengan suara benturan keras. Taring babi hutan itu menancap di baju ziraku. Tetapi hanya meninggalkan 2 bekas dangkal. Aku memanfaatkan kesempatan untuk membenamkan tanduku ke samping tubuhnya. Babi hutan itu memekik kesakitan dan darah menyembur deras. Aku menggerakkan kepala dengan kuat dan membantingnya ke tanah. Babi hutan itu mencoba bangun. Tetapi aku menginjak lehernya dan mematahkannya. Ding! Babi hutan besar berhasil dikalahkan. 120 poin energi diperoleh. Tanpa ragu, aku mulai melahap bangkainya. Begitu daging hangat masuk ke mulutku. Aku merasakan kembali sensasi terbakar yang sudah tidak asing lagi. Peningkatan berat badan. 75 kg. Kekuatan plus 15, konstitusi. Plus 12, berat saat ini 675 kg. Kurang 325 kg lagi untuk evolusi. Selagi aku melahap dengan rakus, aku mendengar bisikan di sekitarku. Aku mengangkat kepalaku tiba-tiba. Dan melihat diriku. Dikelilingi oleh setidaknya 8 pasang mata kehijauan. Itu adalah sekawanan serigala. Pemimpin mereka tampak sangat besar. Dengan bulu abu-abu gelap dan tatapan mata yang ganas. Terdapat darah di sudut bibirnya. Serigala-serigala lainnya berpencar. Mengelilingiku perlahan-lahan. Aku menelan daging yang ada di mulutku. Aku mengerang dan mengambil posisi bertarung.
Jelas kawanan itu menganggapku sebagai penyusup. Dan terlebih lagi, aku telah mencuri mangsa mereka. Serigala alfa itu melolong. Dan yang lainnya menerjang ke arahku. Dari segala penjuru. Aku berbalik dengan cepat. Dan memberikan tendangan kuat pada seekor serigala yang mencoba menggigit kaki belakangku. Serigala lain menggigit leherku. Tapi giginya patah karena baju zirahku dan dia mengeluarkan lolongan kesakitan. Aku memanfaatkan kesempatan untuk menusuk serigala itu dengan tandukku. Dan membantingnya ke tanah. Namun, para serigala itu sangat terkoordinasi. Begitu salah satu mundur, yang lain langsung mengisi tempatnya. Kekuatanku mulai melemah. Dan napasku menjadi semakin cepat. Saat itulah, serigala alfa itu menerjang dari samping. Dengan cakar-cakarnya yang tajam, mengincar mataku. Aku tidak sempat menghindarinya. Aku memutar kepala, dan menggunakan tandukku untuk menangkis. Cakar serigala alfa itu merobek pipiku. Membuka luka yang cukup dalam. Dan darah langsung mengalir seketika. Aku melenguk kesakitan dan kemarahan menguasaiku. Tidak peduli apakah mereka serigala, hari ini di sini hanya satu yang boleh hidup. Aku menyeruduk dengan segenap kekuatanku. Dan menghantam serigala alfa dengan duri-duri di punggungku. Serigala alfa itu bereaksi dengan cepat. Dia berputar di udara dan menghindari serangan itu. Tapi, serigala yang berada di belakangnya tidak seberuntung itu. Duri-duri itu menembusnya. Membunuhnya seketika. Serigala lainnya, melihat rekan mereka mati, menunjukkan sedikit rasa takut dan serangan mereka melemah secara nyata. Aku memanfaatkan itu untuk mendekati serigala terdekat dan menghancurkan kepalanya dengan sekali tendang. Serigala alfa melihat bahwa situasi sudah tidak menguntungkan. Dia mengeluarkan lolongan panjang dan melarikan diri bersama sisa kawanannya. Aku berdiri terengah-engah, berlumuran darah, tanpa tahu apakah itu darahku atau darah para serigala. 3 serigala berhasil dikalahkan. 180 poin energi diperoleh. Inang sedang terluka. Disarankan untuk melahap daging guna memulihkan kekuatan. Aku melihat kedua bangkai serigala dan babi hutan yang baru termakan separuh dan mulai melahapnya tanpa ragu. Begitu daging masuk ke mulutku, aku merasakan sensasi geli pada luka-lukaku yang mulai sembuh dalam sekejap mata. Berat badan melampaui 750 kg. Kekuatan melampaui 100 poin. Kekerasan baju zirah meningkat. Duri-duri semakin panjang. Aku merasa penuh dengan energi dan kelelahan sebelumnya telah hilang. Tapi saat itulah, aku kembali mendengar lolongan serigala dari kejauhan dan jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Hatiku mencelos. Makhluk sialan ini telah memanggil bala bantuan. Aku tidak bisa tetap tinggal di sana. Aku harus menemukan tempat yang aman. Aku menyambar sisa babi hutan itu dengan mulutku dan berlari menuju bagian dalam hutan. Lolongan-lolongan itu terdengar semakin dekat. Kali ini mereka benar-benar siap untuk segalanya. Aku berlari dengan babi hutan di mulutku secepat mungkin. Tetapi lolongan itu mengikutiku seperti bayangan. Di antara pepohonan, aku melihat setidaknya belasan serigala mengejarku. Dipimpin oleh serigala alfa yang tadi, bajingan pendendam ini berlari dengan keempat kakinya. Ranting-ranting menyentuh tubuhku. Dan baju ziroku mengeluarkan suara decit. Tapi serigala-serigala itu lebih cepat. Dan jaraknya semakin memendek. Ketika mereka hampir menyusulku, muncul sebuah tempat terbuka di depanku. Aku keluar dari hutan dan menemukan diriku di area berbatu. Batu-batu besar menjulang di sekelilingku. Dan sebuah aliran sungai mengalir di antaranya. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke area berbatu itu. Kawanan itu mengikutiku dan para serigala mengepungku. Menghalangi jalan keluarku. Serigala alfa menaiki sebuah batu dan menatapku dari atas. Dengan tatapan mata yang haus darah. Dia melolong ke arah langit dan kawanan itu segera menyerang. Kali ini, mereka telah belajar dari pengalaman. Mereka tidak lagi bertarung satu lawan satu. Melainkan dalam kelompok yang terkoordinasi. 3 serigala menerjang dari sisi kiriku. Aku berbalik untuk menghadapi mereka. Tapi kemudian 2 serigala lainnya menggigit kaki belakangku. Aku mengibaskan kaki dengan kuat. Tapi serigala yang ada di depanku menjatuhkanku. 4 atau 5 serigala menindihku. Dan merobek baju zirohku dengan cakar tajam mereka. Meskipun baju ziroh itu kuat, ia tidak sanggup menahan serangan begitu banyak serigala sekaligus. Mulai retak-retak, aku berjuang dengan amarah menggunakan duri di punggungku. Aku menembus seekor serigala yang ada di atasku. Memanfaatkan momen saat kawanan itu mundur, aku berbalik dan bangkit berdiri. Aku menerjang serigala terdekat. Tandukku menancap di dadanya. Dengan satu sentakan kuat, aku menghempaskannya ke bebatuan. Tapi sebelum aku sempat mengatur napas, serigala. Aku berputar untuk menghindarinya. Cakarnya meninggalkan 3 goresan di wajahku. Aku meraung murka. Aku berbalik dan memberinya tendangan kuat dengan kaki belakangku. Serigala alfa itu berputar di udara dan mendarat dengan kelincahan yang luar biasa. Serigala-serigala lain memanfaatkan kesempatan untuk mengepungku lagi. Kekuatanku terkuras dengan cepat. Saat itulah, ketika seekor serigala menggigit kaki depanku, dan yang lain menerjang mataku. Aku menggelengkan kepala dengan putus asa. Tandukku merobek perut serigala itu, membiarkan isi perutnya berceceran di tanah, tapi serigala yang menggigit kakiku tidak mau melepaskannya. Taring-taringnya telah menembus ziroh dan menancap di dagingku. Seketika itu juga, aku merasakan darahku mendidih. Sebuah kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya muncul dari lubuk jiwaku yang terdalam. Aku melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Aku tegak berdiri, secara tiba-tiba, dan semua serigala yang menindihku terpental terbang. Mataku berubah menjadi merah darah. Duri-duri di punggungku tumbuh tanpa kendali, dari setengah jengkal, menjadi lebih dari 1 jengkal panjangnya. Retakan pada zirah mulai menutup kembali, menjadi lebih tebal, dan bersinar,
Dengan kilauan logam, aku menerjang ke arah serigala, terdekat, dan dengan satu hantaman kaki, aku menghancurkan kepalanya. Serigala lain melompat ke arahku. Aku membunuhnya seketika. Itu seperti binatang iblis yang menggila. Dimanapun aku lewat, serigala-serigala berjatuhan. Tapi detik berikutnya, Alpha melompat dari batu besar langsung ke leherku. Serigala Alpha itu mengangkat kepalanya dan melolong. Suara yang menyayat hati dan melengking. Kemudian tubuhnya mulai membengkak. Otot-otot di bawah kulitnya menonjol dengan ganas. Matanya menjadi semakin merah. Taring-taringnya memanjang 2 kali lipat dan seluruh tubuhnya membesar 1 ukuran. Binatang ini juga bisa mengamuk dalam keadaan seperti itu. Serigala Alpha itu jauh lebih cepat. Sebelum aku bisa bereaksi, dia sudah berada di atasku. Cakarnya yang tajam mengarah langsung ke tenggorokanku. Aku memutar kepala dengan segenap tenagaku. Cakarnya membuka 3 luka di leherku. Aku mundur karena rasa sakit. Serigala Alpha itu tidak memberiku ampun dan melompat lagi. Kali ini dia menggigit kaki depanku. Taring-taringnya menembus viroh dan menancap dalam ke daging. Aku menyentakkan kaki dengan putus asa, tapi tidak berhasil melepaskan diri. Serigala Alpha itu tidak mengendurkan gigitannya. Ia menarik dan menyentak, mencoba merobek kakiku. Rasa sakitnya sangat hebat, sehingga aku nyaris tidak bisa berdiri. Aku merasakan bagaimana tulangku retak. Aku harus menyingkirkannya dari atasku. Aku mengangkat kaki yang lain, kaki depan, dan menghantamkannya ke kepala serigala Alpha itu. 1, 2, 3 kali. Akhirnya dia melepaskannya. Dia mundur terhuyung-huyung beberapa langkah. Aku memanfaatkan momen itu. Aku menundukkan kepala dan menancapkan duri punggungku ke serigala Alpha itu. Dia mencoba menghindar, tapi karena hantaman tadi, reaksinya menjadi lebih lambat. Duri-duri itu menancap di bahunya. Dengan segenap tenagaku, aku mendorong ke depan. Asteris krek kali, aku menembus tulang belikatnya. Dia melepaskan jeritan yang menyayat hati. Berjuang keras untuk membebaskan diri. Aku menahannya dengan kuat, mendorongnya selangkah demi selangkah menuju tepi jurang. Kaki belakangnya sudah berada di ruang hampa. Dengan sedikit kekuatan lagi, dia akan jatuh. Tapi saat itulah, ketika serigala Alpha itu menggigit leherku, dia ingin mati bersamaku. Taringnya menembus baju zirah dan menancap di pembuluh darahku. Darah panas menyembur deras. Aku mulai kehilangan kesadaran. Tubuhku terasa semakin berat. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Aku menggetarkan gigi, mengumpulkan seluruh kekuatanku dan mengangkat serigala Alpha itu dengan tandukku. Dia terpental, membentuk busur di udara, dan jatuh terhempas di antara bebatuan jurang. Aku mundur terhuyung-huyung beberapa langkah. Hampir ikut terjatuh juga. Aku tergeletak di tanah sambil terengah-engah. Luka di leherku terus berdarah. Terdengar notifikasi sistem Galiking Asteris. Serigala Alpha Mutan telah dimusnahkan. Memperoleh 500 poin energi. Keterampilan diperoleh. Amuk darah dan kecepatan. Beban terlampaui. 1000 kilo kekuatan terlampaui. 150 poin. Kelincahan terlampaui. 80 poin. Tubuh telah memulai evolusi mendalam. Harap konsumsi energi untuk melengkapi. Aku bangkit dengan susah payah. Pincang menuju tepi jurang. Tubuh serigala Alpha itu ada di bawah. Meskipun hancur, masih bisa dimakan. Aku turun dengan hati-hati. Aku mendekati mayat yang sudah mati itu. Ukurannya sangat besar. Setidaknya 300 atau 350 kilo. Aku mulai melahap daging hangat itu tanpa ragu. Sekali lagi aku merasakan panas yang familiar di dalam diriku. Luka di leherku mulai menutup. Duri-duri yang patah tumbuh kembali. Aku makan tanpa henti. Tak lama kemudian aku sudah memakan lebih dari separuh serigala itu. Misi selesai. Berat saat ini 1100 kilo. Kekuatan 180. Kelincahan 90. Ziroh berevolusi menjadi Ziroh berat. Pertahanan meningkat 200%. Duri berevolusi menjadi bilah pisau. Daya tembus meningkat 300%. Aku merasa penuh energi. Kelemahan sebelumnya telah menghilang. Aku mengangkat kepala dan melihat selusin serigala di puncak jurang. Mereka menatapku dengan rasa hormat dan ketakutan di mata mereka. Aku menggeram. Semua serigala menjatuhkan diri ke tanah sambil gemetar. Mulai hari ini, pegunungan ini akan menjadi wilayahku. Setelah melahap serigala Alpha, aku kembali ke bagian terdalam hutan dengan kawanan yang telah tunduk. Di hari-hari berikutnya, aku berburu binatang di sekitarnya dengan ganas. Berat badanku stabil di 1100 kilo. Semua hewan di hutan merasakan kehadiranku dan lari dariku. Aku percaya aku bisa terus berevolusi dengan tenang. Tapi manusia kembali mencariku suatu hari. Saat aku sedang minum air di sebuah sungai, aku mendengar suara helikopter di kejauhan. Aku mengangkat kepala dengan waspada. 3 helikopter mendekat. Aku berbalik untuk lari ke arah hutan yang rimbun. Tapi helikopter itu lebih cepat. Mereka menyusulku dengan segera. Sebuah jaring logam besar jatuh dari langit. Aku tidak punya waktu untuk menghindarinya. Aku terjebak. Jaring itu memiliki aliran listrik. Sengatan listrik menjalar ke seluruh tubuhku. Aku menggeliat kesakitan. Kakiku lemas dan aku jatuh terjerembab ke tanah. Helikopter itu mendarat. Turunlah 7 atau 8 pria bersenjata lengkap. Pemimpinnya adalah seorang pria botak dan tegap, dengan tongkat listrik dan pistol. Bius di pinggangnya, dia tampak seperti seorang profesional. Jadi ini makhluk mutan milik Pak Tua Dao itu. Seorang pemuda mendekat dengan mata penuh kekaguman. Pemimpin botak itu mengangguk. Dia mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, "Dr. Su, target Anda sudah ditangkap. Menunggu instruksi?" Suara wanita yang bersemangat menjawab. "Bagus sekali. Segera pindahkan ke institut. Aku ingin mempelajari gen mutannya secara langsung." Mendengarnya,
jantungku terasa mencelos. Sebuah institut orang-orang ini sengaja berburu mutan. Pemimpin botak itu memberi isyarat. Beberapa pria mengarahkan pistol bius mereka ke arahku dan menembak tanpa henti. Jarum bius menancap di kulitku. Dosis pukul 0.10, 866 tanda hubung lebih besar dari pukul 0.5. 12, 700 obat bius yang kuat mulai mengaburkan kesadaranku. Aku berjuang dengan segenap tenagaku, tapi tidak bisa melepaskan diri dari jaring itu. Tubuhku terasa semakin berat. Tepat ketika aku hampir pingsan, terdengar notifikasi sistem Kaliding Asteris, terdeteksi dosis besar obat bius di dalam tubuh inang, sedang dimetabolisme secara paksa. Diperkirakan butuh 3 jam untuk bangun sepenuhnya. Disarankan untuk berpura-pura pingsan dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Aku segera berhenti melawan. Aku memejamkan mata dan berpura-pura pingsan. Pemimpin botak itu mendekat. Dia menyodokku dengan tongkat listrik dan melihat bahwa aku tidak bereaksi. Dia menarik napas lega. Cepat masukkan dia ke dalam kandang transportasi. Beberapa pria memasukkanku ke dalam sebuah kandang titanium besar dan menggantungnya di bawah helikopter dengan kabel. Helikopter lepas landas. Dari sudut mataku, aku melihat hutan itu semakin menjauh. Kami terbang lebih dari 1 jam. Akhirnya, kami mendarat. Mereka membawaku ke sebuah pangkalan bawah tanah yang besar, penuh dengan peneliti berpakaian jas putih. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun mendekat. Dia adalah Dr. Su yang ada di walkie-talkie tadi. Dia memakai kacamata emas dan matanya bersinar karena obsesi. Sempurna. Ini adalah spesimen mutan terlengkap yang pernah kulihat. Dr. Su berkeliling mengitari kandang, sambil mencatat di buku catatannya, bawa dia ke laboratorium 3 untuk mengambil sampel genetik. Pemimpin botak itu mengangguk dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa kandang itu ke sebuah ruangan yang lebih besar. Ruangan itu penuh dengan berbagai peralatan. Di tengahnya terdapat meja operasi logam yang sangat besar. Jantungku mulai berdegup kencang. Mereka akan membedahku. Dr. Su mendekati kandang, mengeluarkan jarum suntik berisi cairan hijau dan berkata, "Pertama, berikan penstabil genetik agar dia tidak mengamuk selama eksperimen berlangsung." Dan dia hendak membuka kandang. Tapi saat itulah aku membuka mataku secara tiba-tiba. Sistem sudah memetabolisme hampir seluruh obat biusnya. Aku sudah bisa bergerak. Aku meraung murka dan menabrak pintu kandang. Meskipun terbuat dari titanium, ia tidak sanggup menahan beban 1.100 kiloku dan 180 poin kekuatan. Asteris kali, pintu itu berubah bentuk karena hantaman tersebut. Dr. Su mundur ketakutan. Beberapa langkah sambil berteriak. Dia sudah bangun. Cepat, gunakan setrum listrik, si botak. Kapten bereaksi sangat cepat. Segera mengangkat tongkat listrik dan berlari ke sini. Namun, aku telah keluar dari kandang dan menendangnya hingga terpental. Dia menabrak dinding dan pingsan. Yang lain, anggota tim mengeluarkan pistol bius mereka, membidikku dan menembak. Dengan tembakan liar, jarum bius menghantam ziroh beratku. Semuanya terpental. Aku menerjang ke arah anggota terdekat dan dengan tandukku aku membuatnya terpental. Seluruh laboratorium menjadi kacau balau. Para peneliti melarikan diri ke segala arah. Dr. Su bersembunyi di balik sebuah alat. Sambil gemetar dia menekan tombol merah di dinding, alarm melengking berbunyi. Pintu laboratorium tertutup secara otomatis. Segera setelah itu, dari langit-langit, jatuhlah lebih dari 10 jaring tegangan tinggi menjebakku di tengah. Saat jaring itu dialiri listrik, sebuah kekuatan, arus listrik mengalir kembali ke seluruh tubuhku. Rasa sakit membuatku kejang sepenuhnya. Tapi aku menggertakkan gigi dan bertahan tanpa terjatuh. Saat melihat kejadian ini, Dr. Su, kilatan kegilaan muncul di matanya. Luar biasa, daya tahan listriknya bahkan lebih kuat dari yang diharapkan. Spesimen ini benar-benar harta yang tak ternilai. Mengatakan itu, dia mendekati sebuah lemari, mengambil beberapa jarum suntik berisi cairan biru. Karena obat bius biasa tidak berguna, maka mari kita coba konsentrat ini. Penguat genetik, berdensitas tinggi, cukup untuk membuat makhluk apapun tertidur lelap. Dia mengangkat jarum suntik, mendekatiku selangkah demi selangkah. Aku meronta putus asa, tapi aku terjebak kuat oleh jaring listrik, sama sekali tidak bisa bergerak. Tepat saat jarum itu akan menusuk kulitku, aku tiba-tiba mengaktifkan amukan haus darah. Saat amukan haus darah itu aktif, seluruh darah di tubuhku mulai mendidih. Mataku berubah menjadi merah darah. Otot-otot mengembang tak terkendali. Kekuatan melonjak drastis hingga 300 poin. Aku mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit dan menghancurkan jaring tegangan tinggi dengan keras. Pada saat kehancuran itu, percikan api memercik kemana-mana. Lampu di seluruh laboratorium berkedip-kedip. Dr. Su sangat ketakutan hingga tangannya gemetar. Jarum suntik jatuh ke lantai. Cairan biru tumpah di seluruh lantai. Aku berlari ke arah peralatan terdekat. Dan dengan tandukku, banteng, menghancurkan dengan brutal peralatan itu, yang tak ternilai harganya. Di depanku semuanya seolah terbuat dari kertas. Dalam sekejap berubah menjadi rongsokan. Cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia menghancurkan peralatan itu. Dr. Su berteriak. Namun para anggota tim yang tersisa tidak berani mendekatiku. Aku menghancurkan semua yang ada di laboratorium ini. Dengan membabi buta, lemari, instrumen, meja operasi, semuanya kuhancurkan. Pada saat itu, aku melihat sebuah lemari pembeku besar di sudut. Di dalamnya penuh dengan berbagai warna obat-obatan. Aku menerjang ke sana, mendobrak pintu lemari dengan satu pukulan. Puluhan obat-obatan jatuh bergulingan. Ada yang merah,
biru, hijau dan juga ungu. Melihat kejadian ini, Dr. Su seketika menjadi pucat pasi. Jangan, itu adalah obat genetik konsentrasi tinggi. Dia tidak boleh memakannya dalam kondisi apapun, tapi sudah terlambat. Aku menundukkan kepala, mengambil satu obat ungu dengan mulutku, memecahkan tabung kaca, dan menelannya dalam satu lahapan. Saat cairan itu masuk ke mulut, sensasi yang kuat, tentang rasa terbakar naik dari tenggorokan langsung ke kepala. Ding! Setelah melahap, obat genetik penguat, berkonsentrasi tinggi, berhasil mendapatkan 800 poin energi tinggi, konstitusi meningkat drastis 50 poin. Kekuatan meningkat drastis 60 poin. Kelincahan melonjak 40 poin. Aku merasa seluruh tubuhku penuh dengan kekuatan. Efek. Ramuan ini lebih kuat daripada memakan Raja Serigala. Guru dan murid. Tanpa ragu, aku terus melahap ramuan merah lainnya. Biru, hijau, semuanya aku masukkan ke dalam mulut. Dr. Su benar-benar hancur. Dia berlutut di lantai. Matanya penuh dengan keputusasaan. Semuanya berakhir sudah. Ramuan itu bernilai ratusan juta. Institut penelitian ini akan bangkrut. Namun aku bahkan tidak mempedulikannya. Aku terus menelan dengan gila. Ding, pelahapan selesai. Berat badan saat ini 2.500 jin. Kekuatan 280. Konstitusi 220. Kelincahan 150. Terdeteksi kelebihan energi di dalam tubuh. Tuan rumah akan segera masuk ke dalam kondisi tidur metamorfosis. Baru saja dia selesai bicara, aku merasa kelopak mataku menjadi semakin berat. Tubuhku mulai kehilangan kendali. Tidak, ramuan ini bermasalah. Sambil terhuyung-huyung, aku mencoba lari keluar dari laboratorium, tapi aku mendapati kakiku begitu lemah, hingga tidak bisa menggunakan kekuatan. Dengan suara debuman keras aku jatuh, terjerembab ke lantai. Kesadaranku mulai memudar saat melihat pemandangan ini. Dr. Su, matanya kembali menyala dengan harapan. Cepat, manfaatkan saat dia tidak sadarkan diri. Segera suntikan obat bius. Tahan dia dengan kuat. Kapten si botak bangun dari lantai, mendekat sambil menutupi dadanya dengan tangan. Beberapa anggota tim mengarahkan pistol dardo penenang mereka kepadaku dan menembak berulang kali. Namun, dardo penenang saat menghantam tubuhku bahkan tidak berhasil menembus kulitku. Ziroh beratku telah menjadi jauh lebih keras. Di bawah pengaruh obat tersebut, berkilau dengan kilat logam. Kapten si botak menggertakkan gigi, mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berkata, datangkan kendaraan pengangkut, manfaatkan saat dia tidak sadar untuk segera memindahkannya. Dengan cepat lebih dari 10 menit kemudian, sebuah kendaraan pengangkut besar masuk ke dalam laboratorium. Di dalam baknya, terdapat kandang bola khusus, terbuat dari paduan titanium, dikelilingi oleh peralatan listrik tegangan tinggi. Para anggota tim mengangkatku bersama-sama ke dalam kandang, lalu mengikat keempat kakiku. Dengan belenggu khusus, Dr. Su mendekat, mengulurkan tangan, dan menyentuh zirah beratku. Matanya penuh dengan semangat membara. Ini sempurna, kekerasan zirah ini telah melampaui logam apapun yang pernah dikenal. Jika kita bisa memecahkan kode genetiknya, teknologi manusia akan melangkah maju dengan pesat. Dia menoleh ke arah Kapten si botak dan berkata, pindahkan dia ke laboratorium, khusus di basement 3. Di sana ada peralatan, bedah generasi terbaru. Aku ingin menelitinya secara pribadi. Kendaraan pengangkut mulai berjalan. Aku diangkut ke area yang lebih dalam di bawah tanah. Sekeliling menjadi semakin bagaimana gelap. Jika dia terbangun? Di udara tercium bau disinfektan yang menyengat. Aku bisa merasakan tubuhku sedang mengalami perubahan drastis. Tulang-tulang sedang menata ulang. Otot-otot sedang bertumbuh. Zirah itu sedang berevolusi. Suara sistem terus bergema di dalam pikiranku. Ding, kemajuan metamorfosis 10%, 30%, 50%. Diperkirakan metamorfosis akhir akan selesai dalam 3 jam. Berevolusi menjadi bantang abis. Setelah metamorfosis selesai, tuan rumah akan mendapatkan kekuatan tingkat penghancur. Disarankan untuk segera melarikan diri. Kendaraan pengangkut berhenti. Aku didorong masuk ke dalam laboratorium raksasa. Tempat ini setidaknya 10 kali lebih besar daripada laboratorium sebelumnya. Di segala tempat, terdapat berbagai instrumen dan peralatan yang mengerikan. Di tengah, terdapat meja operasi logam yang sangat besar. Tentu, dipenuhi dengan pisau tajam dan gergaji listrik. Dr. Su masuk, di belakangnya mengikuti lebih dari 10 peneliti. Dia melihat ke arahku, yang terbaring di dalam kandang, dan senyum kegembiraan muncul di wajahnya. Persiapkan pembedahan. Aku ingin melihat apa yang istimewa dari struktur internalnya. Para peneliti mulai mempersiapkan berbagai peralatan, gergaji listrik, pisau bedah, pengambil sampel. Semuanya diletakkan di atas meja operasi. Kapten si botak mendekat, berkata dengan sedikit rasa khawatir. Dr. Su, monster itu tadi sangat ganas. Dr. Su tersenyum meremehkan, tenang saja. Dosis di tubuhnya cukup untuk membuatnya tetap tertidur. 3 hari 3 malam. Selain itu, kandang ini terbuat dari paduan titanium yang paling kuat. Bahkan tank sekalipun tidak akan bisa menghancurkannya. Mengatakan itu, dia mendekati kandang, mengulurkan tangan, dan memukul jeruji besi itu. Dan lagi, kalaupun dia bangun, kita berada di basement ketiga. Ada 30 penjaga keamanan, bersenjata lengkap di sekeliling. Dia tidak punya jalan keluar. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa kesadaranku sebenarnya telah terjaga sepanjang waktu. Sistem membantuku mempercepat metamorfosis. Aku hanya perlu bertahan 2 jam lagi. Dan aku akan bisa menyelesaikan evolusi ini. Pada saat itu, sekadar, kandang paduan titanium tidak akan sanggup menahanku.
Aku berbaring dengan mata tertutup di dalam kandang, berpura-pura tidak sadarkan diri. Suara notifikasi dari sistem terus bergema di dalam pikiranku. Ding! Kemajuan metamorfosis 80%. Aku bisa merasakan setiap tulang di tubuhku menata diri. Densitas otot meningkat secara membabi buta. Dr. Su mendekati kandang, mengeluarkan tablet dan memindaiku dengan alat itu. Aneh, suhu tubuhnya terus naik, detak jantung juga semakin cepat. Ini tidak terlihat seperti kondisi koma. Dia mengernyitkan dahi, menoleh ke arah Kapten Sibotak, dan berkata, suntikan dosis obat bius lain untuk berjaga-jaga. Kapten Sibotak menganggukkan kepala, mengambil jarum suntik besar, dan mendekat. Tepat saat dia hendak membuka kandang, tiba-tiba alarm sistem berbunyi. Ding! Kemajuan transformasi 100%. Evolusi selesai. Bentuk saat ini, banteng abis, berat 1500 beker, kekuatan 400, konstitusi 350. Kelincahan 200. Kemampuan baru terbuka. Serudukan penghancur. Hentakan neraka. Raungan teror. Aku membuka mata dengan tiba-tiba, kilatan merah menyala di mataku. Kapten Sibotak sangat kaget hingga tangannya gemetar. Jarum suntik jatuh ke lantai. Aku meraung dengan kemarahan. Gelombang suara menyebar seperti sesuatu yang nyata. Seluruh laboratorium bergetar. Ding, raungan teror aktif dalam jangkauan. Semua makhluk hidup masuk ke dalam kondisi panik. Dokter Su dan para peneliti jatuh ke lantai tanpa tenaga. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Meskipun Kapten Sibotak adalah seorang profesional keamanan, dia juga menjadi pucat karena ketakutan. Kakinya lemas. Aku berdiri seketika. Belenggu khusus di depanku bagaikan kertas, terlepas seketika dengan satu dorongan kuat. Kandang paduan titanium itu mengeluarkan suara derit logam yang terpelintir. Krak-krak. Jeruji besinya mulai berubah bentuk. Retakan berkemalukir satu persatu. Melihat ini Dr. Su kolaps sepenuhnya. Mustahil, ini adalah paduan titanium. Bagaimana mungkin bisa hancur karena pukulan? Namun kenyataan memberinya tamparan keras. Aku kembali mengerahkan kekuatan dan kandang itu meledak hancur. Fragmen-fragmennya berterbangan kemana-mana. Aku keluar dari reruntuhan, memancarkan tekanan yang mengerikan dari seluruh tubuhku. Pada saat itu, ukuranku menjadi satu lingkaran penuh. Lebih besar dari sebelumnya. Zero beratku telah berubah menjadi hitam pekat. Berkilau dengan kilap yang gelap. Duri-duri di punggungku telah berubah menjadi sesuatu yang menyerupai bilah pisau tajam. Masing-masing sepanjang 2 inci, dan sangat tajam. Tanduk, banteng itu juga menjadi lebih tebal. Dengan ujung yang berkilauan, kilap dingin seolah bisa menembus apa saja. Kapten Sibotak berusaha keras untuk berdiri. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan walkie-talkie. Seluruh personel keamanan, segera ke laboratorium basement 3. Target sudah lepas kendali, ulangi. Target sudah lepas kendali. Baru saja dia selesai bicara. Pintu laboratorium didobrak secara paksa. 30 personel keamanan dengan perlengkapan lengkap merangsek masuk. Mereka membawa submachine gun dan peluncur roket. Di bagian depan, ada seorang pria, parubaya, dengan wajah yang penuh bekas luka. Dia adalah kapten dari tim keamanan tersebut. Saat melihatku, kilatan kejutan melintas di matanya. Tapi dia dengan cepat kembali tenang. Perintah untuk semua. Tembak bebas. Pastikan target dieliminasi. Pom-pom-pom. Peluru-peluru yang rapat bak hujan ditembakkan ke arahku. Menghantam ziroh beratku. Tapi hanya menimbulkan hujan percikan api. Pertahananku telah berlipat ganda. Setelah berevolusi, peluru biasa tidak akan bisa menembusnya. Aku menerjang ke arah penjaga keamanan terdekat dan mengaktifkan tabrakan penghancur. Tabrakan penghancur diaktifkan. Memulai terjangan. Semua rintangan di depan akan dihancurkan. Bak sebuah tank yang lepas kendali. Setiap langkahku meninggalkan kekacauan. Beberapa penjaga keamanan terpental akibat benturan, menghantam dinding dengan keras, dan langsung pingsan di tempat. Ekspresi Kapten Si Muka Bopeng berubah. Ia segera memerintahkan penggunaan peluncur roket. 2 penjaga mengangkat peluncur roket dan membidikku. 2 roket meluncur, meninggalkan jejak api dan mendesing ke arahku. Namun, aku tidak menghindar. 2 ledakan memekakkan telinga bergema. Kilatan ledakan tersebut melahapku sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, mata Dr. Su memancarkan secercah harapan. Mereka membunuhnya, tapi sedetik kemudian, aku keluar dari balik api. Tak ada satupun luka di tubuhku. Pertahanan ziroh berat ini sudah sangat kuat hingga bisa menahan hantaman roket secara langsung. Kapten Si Muka Bopeng panik luar biasa. Belum pernah ia melihat makhluk semengerikan ini. Mundur, mundur cepat. Tapi semua sudah terlambat. Aku mengeluarkan hentakan neraka, mengangkat kaki depanku tinggi-tinggi dan menghantamkannya kuat-kuat ke tanah. Gemuruh yang memulihkan telinga meledak. Seluruh laboratorium berguncang hebat. Retakan muncul di lantai. Gelombang kejut menyebar luas. Belasan penjaga keamanan terpelanting, tak mampu berdiri tegak. Mereka jatuh bertumbangan satu persatu. Aku memanfaatkan peluang untuk menyeruduk dengan tandukku, melemparkan satu orang ke udara dengan kukuku. Melindas yang lain dengan duriku. Aku menembus orang ketiga hanya dalam beberapa menit. Lebih dari setengah dari 30 penjaga keamanan telah tumbang. Sisanya benar-benar kocar-kacir. Mereka membuang senjata dan lari tunggang langgang. Sang kapten Si Muka Bopeng tak lagi memedulikan yang lain. Ia berlari nekat menuju pintu. Namun mana mungkin aku membiarkannya kabur? Dengan serbuan cepat, aku menghadang di pintu masuk. Sang kapten Si Muka Bopeng menatapku dan memejamkan mata, penuh keputusasaan. Aku mengangkatnya dengan tandukku dan membantingnya keras ke dinding. Ia langsung pingsan seketika. Di seluruh laboratorium,
Hanya tersisa Dr. Su dan beberapa peneliti. Semua tersungkur di lantai, gemetar ketakutan. Mendekat selangkah demi selangkah ke arah Dr. Su. Mataku memancarkan haus darah. Wanita ini ingin membedahku, hampir saja merenggut nyawaku. Dr. Su menatapku, air matanya mengalir tanpa henti. Tolong ampuni aku tidak akan berani lagi. Aku menatapnya tajam selama beberapa detik. Pada akhirnya, aku berbalik dan menuju bagian dalam laboratorium. Membunuhnya akan terlalu baik baginya. Membiarkannya hidup. Sembari melihat, lembaga penelitiannya hancur lebur. Itulah hukuman paling berat. Di dalam laboratorium, aku menghancurkan semuanya dengan membabi buta. Semua instrumen dan peralatan aku hancurkan. Sampel-sampel eksperimen yang berharga itu, juga aku lumatkan hingga menjadi serpihan. Tepat pada saat itu, aku melihat lemari kaca besar, di sudut ruangan. Di dalamnya terkurung berbagai makhluk mutan. Ada ular mutan, tikus mutan, bahkan beruang hitam mutan. Melihatku, mata mereka penuh ketakutan sekaligus harapan. Aku mendekat dan sekali hantam, aku memecahkan lemari kaca itu. Seketika, makhluk-makhluk mutan itu berhamburan keluar, berlari menyelamatkan diri. Namun, beruang hitam mutan itu tidak lari. Sebaliknya, ia menundukkan kepala sebagai tanda tunduk padaku. Aku menatapnya dengan secercah kejutan di mataku. Binatang ini rupanya tahu cara membaca situasi. Beruang hitam mutan itu bersujud di tanah, matanya penuh rasa hormat. Aku memperhatikannya dengan saksama. Makhluk ini berukuran kolosal. Beratnya setidaknya 500 kg. Dengan otot-otot yang menonjol dan berurat di sekujur tubuhnya. Tampaknya lembaga penelitian ini telah menyuntikkan banyak zat ke tubuhnya. Aku menggeram rendah. Beruang hitam itu segera bangkit dan mengikutiku dari belakang. Karena ia bersedia tunduk, aku biarkan ia hidup. Mungkin ia akan berguna di masa depan. Aku berbalik dan menatap ke bagian terdalam lab. Di sana masih banyak ruangan lain. Aku tidak tahu rahasia apa yang mereka sembunyikan. Aku maju bersama beruang hitam, menghancurkan apapun di jalan kami, mendobrak pintu demi pintu. Akhirnya aku sampai di ruangan paling dalam. Di pintu tertulis, gudang energi pusat. Dilarang masuk bagi personel yang tidak berwenang. Sekali hantam aku mendobrak pintunya. Pemandangan di dalam membuatku terpana. Seluruh ruangan dipenuhi tangki pembiakan raksasa. Setiap tangki berisi kristal energi berwarna-warni yang terendam dalam cairan. Kristal-kristal ini memancarkan fluktuasi energi yang sangat intens, jauh lebih kuat dibandingkan obat-obatan yang aku konsumsi sebelumnya. Nada peringatan sistem berbunyi. Terdeteksi sumber energi kemurnian tinggi. Batasan wujud saat ini dapat dilewati. Aku menerjang tanpa ragu, menghancurkan tangki pembiakan pertama dengan tandukku. Kristal energi biru berjatuhan, aku telan semuanya dalam satu lahapan. Kristal itu larut begitu masuk ke mulut. Energi yang mengerikan meledak di dalam tubuhku. Ding! Berhasil melahap. Kristal energi kemurnian tinggi. Poin energi tinggi didapatkan. 2000 poin. Kekuatan meningkat 80 poin. Konstitusi meningkat 100 poin. Kelincahan meningkat 60 poin. Aku merasa seluruh sel di tubuhku berteriak kegirangan. Sensasi ini lebih nikmat daripada memakan apapun. Aku menghancurkan tangki lainnya secara gila-gilaan, menelan semua kristal merah, hijau, ungu, dan emas ke dalam perutku. Nada peringatan sistem berbunyi bertubi-tubi. Ding! Berat saat ini. 36.600 jin. Kekuatan. 1580. Konstitusi. 550. Kelincahan. 320. Terdeteksi kelebihan beban energi pada inang. Tubuh memulai evolusi kedua. Zirah beratku mulai retak. Zirah baru tumbuh. Dari selaratakan dengan warna lebih gelap dan lebih keras. Duri di punggungku juga memanjang. Dari 2 kaki, menjadi 3 kaki. Masing-masing berkilau dengan cahaya merah gelap. Tandukku, bahkan lebih ekstrim lagi, disarankan agar inang segera melahapnya. Mencapai panjang 5 kaki secara langsung. Setelah melahapnya, tebal seperti paha orang dewasa dengan ujung yang tajam dan keluar dari lab membawa beruang hitam, dan berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Tepat pada saat itu, alarm lab berbunyi. Suara Dr. Su terdengar melalui pelantang suara. Ia berteriak dengan histeris. Aktifkan prosedur penghancuran diri. Karena kita tidak bisa menahannya, maka kita akan binasa bersamanya. Begitu ia selesai bicara, seluruh lembaga penelitian mulai bergetar. Lampu merah di dinding berkedip-kedip cepat. Hitung mundur telah dimulai. Dalam 10 menit, tempat ini akan rata dengan tanah. Hatiku mencelos. Aku harus segera kabur. Aku berbalik dan berlari kencang. Beruang hitam mengikutiku dengan rapat. Namun, tepat saat tiba di pintu lab, aku melihat Kapten Shimuka Bopeng menghadang jalan bersama sisa personel keamanan. Mereka memegang senapan mesin berat, dan beberapa orang membawa pelontar api. Wajah Kapten Shimuka Bopeng terlihat pucat pasi. Matanya penuh dengan tekad mati. Dr. Su bilang, meski kami mati, kami harus menahanmu agar kau binasa di sini. Baru saja, ia selesai bicara, mereka semua menembak secara bersamaan. Hujan peluru yang lebat tumpah bak air bah. Pelontar api menyemburkan lidah api yang membara, mengaum dengan amarah. Aku mengaktifkan raungan teror. Namun, kali ini, personel keamanan itu jelas sudah bersiap. Mereka memakai penutup telinga khusus. Efek teror berkurang drastis. Aku terpaksa menerjang maju dengan paksa. Maju di bawah hujan peluru dan api. Peluru menghantam ziraku. Meski tidak tembus, daya hantam yang besar tetap memperlambat kecepatanku. Api membakar kulitku, membuatnya terasa pedih, meski tidak fatal. Rasanya sangat tidak nyaman.
Aku aktifkan terjangan penghancur, seperti tank berat. Aku menghantam kerumunan itu dengan keras. Beberapa penjaga terpental ke udara, akibat benturan, menghantam dinding dengan kekuatan penuh. Tak diketahui apakah mereka masih hidup atau mati. Tapi Kapten si muka bopeng tidak mundur. Ia membuang senapan mesinnya, mengeluarkan remote control. Mati kau! Ia menekan tombolnya. Dari langit-langit turun, lebih dari selusin kandang besi besar, menjebakku di tengah-tengahnya. Seketika kandang itu dialiri listrik, arus listrik, yang kuat menyambar tubuhku sekali lagi. Tapi kali ini, konstitusiku telah mencapai angka 550 poin. Arus listrik biasa tidak bisa melukaiku. Aku mengaum geram dan mengerahkan seluruh tenagaku. Dengan kekuatan murni, aku menjebol kandang besi itu. Kapten si muka bopeng melihat ini. Keputusasaan terpancar di matanya. Monster, kau ini monster. Aku menerjang ke arahnya. Dengan kuku, aku merampas remote dari tangannya. Namun, aku tidak membunuhnya. Sebaliknya, aku langsung melesat menuju pintu keluar. Hitung mundur tersisa 5 menit. Aku harus segera keluar. Berlari liar melewati lorong. Tapi struktur lembaga ini rumit seperti labirin. Di mana-mana ada persimpangan dan jalan buntu. Aku mendobrak pintu demi pintu. Akhirnya aku melihat lift menuju permukaan. Sayangnya, lift sudah tidak berfungsi. Hanya ada tangga yang bisa kugunakan. Aku bergegas menuju tangga, memanjat dengan 4 kaki. Beruang hitam membuntutiku. Napasnya tersengal-sengal. Hitung mundur sisa 3 menit. Aku menambah kecepatan. Akhirnya aku sampai di lantai 1. Tapi pintu keluar telah terkunci oleh pintu paduan titanium yang masif. Tanpa banyak bicara, aku aktifkan terjangan penghancur. Suara gemuruh memekakkan telinga. Pintu paduan titanium itu berlubang besar akibat hantamanku. Aku berhasil menerobos ternyata. Di luar adalah tanah tandus yang dikelilingi hutan lebat. Hitung mundur sisa 1 menit. Aku berlari sekuat tenaga menjauh. Beruang hitam juga berlari gila-gilaan di belakangku. 30 detik. 20 detik. 10 detik. Ledakan dahsyat menggelegar seluruh lembaga penelitian itu. Rata dengan tanah akibat ledakan tersebut. Gelombang kejut menyapu bak tsunami. Aku terlempar ke udara, jatuh menghantam tanah dengan keras. Beruang hitam juga terlempar oleh ledakan. Ia menghantam pohon besar dan jatuh pingsan. Di sana kini telah menjadi lautan api. Asap tebal membubung tinggi ke angkasa. Tak ada lagi yang bisa dibedakan. Dr. Su, sang kapten, muka bopeng, dan seluruh personel keamanan, kemungkinan besar tewas dalam ledakan itu. Aku bernapas dengan susah payah. Tubuhku penuh dengan luka, tapi mataku berkilat penuh semangat. Aku berhasil bertahan hidup, dan aku jadi lebih kuat. Notifikasi sistem berbunyi, ding, berhasil kabur dari lembaga penelitian. Pencapaian didapat. Bertahan hidup ekstrim. Berat saat ini, 1750 kg, kekuatan, 580, konstitusi, 550, kelincahan, 320. Status maksimal banteng abis tercapai. Disarankan Inang mencari lawan yang lebih kuat, untuk melampaui batas kemampuan. Aku menatap ke pegunungan yang jauh dan bersambung, secercah keinginan terpancar di mataku. Senjata manusia tidak lagi bisa melukaiku. Kini aku harus pergi jauh ke dalam tanah tandus. Aku membawa beruang hitam yang pingsan, berjalan pincang, masuk ke kedalaman hutan yang lebat. Luka-luka di tubuhku masih berdarah, tapi sistem membantuku pulih dengan cepat. Setelah berjalan selama setengah jam, beruang hitam itu akhirnya terbangun. Ia menatapku dengan mata penuh rasa terima kasih. Jelas ia tahu akulah yang menyelamatkannya. Aku menggeram rendah, memberi isyarat agar ia mengikutiku, lalu terus maju. Tiba-tiba nada peringatan sistem berbunyi. Terdeteksi. Konsentrasi besar organisme berenergi tinggi. 3 km di depan. Disarankan agar Inang menuju ke sana untuk berburu. Mataku berkilat. Seketika aku mempercepat langkah. Semakin aku maju, semakin kuat aroma darah yang tercium di udara. Akhirnya, aku sampai di sebuah tempat terbuka. Pemandangan di depan mataku membuatku terpaku. Di sini ada bangkai hewan di mana-mana. Ada rusa, babi hutan, serigala, bahkan beberapa beruang. Dan di tengah tumpukan bangkai yang berdiri tegak itu, ada 7 atau 8 makhluk mutan berukuran raksasa. Di barisan depan, ada seekor harimau mutan. Dengan ukuran 3 kali lebih besar dari harimau normal. Tubuhnya dipenuhi otot-otot yang menonjol, matanya bersinar dengan cahaya hijau. Di sampingnya ada 2 macan tutul mutan. Teri-teri seekor babi hutan mutan dan beberapa serigala mutan. Binatang-binatang ini jelas membentuk kelompok dan berdedikasi untuk berburu. Khususnya di area ini, harimau mutan itu melihatku, dan di matanya muncul kilatan kewaspadaan. Dia menggeram pelan dan makhluk mutan membentuk posisi pengepungan. Aku mengibaskan ekorku tanpa merasa takut sedikit pun. Meskipun binatang-binatang ini tangguh, mereka bukan tandingan bagiku. Harimau mutan menyerang lebih dulu. Kecepatannya sangat luar biasa. Dia menerjang ke arah tenggorokanku, seperti kilat. Aku menghindar ke samping, dan menghujamkan tandukku dengan keras ke perutnya. Harimau mutan itu berputar di udara, melarikan diri tipis dari hantaman maut, namun bagian samping tubuhnya tetap terkoyak luka. Saat jatuh ke tanah, dia segera mundur. Kilatan kewaspadaan terpancar di matanya. 2 macan tutul mutan mengambil kesempatan untuk menerjang dari sisi buta. Cakar tajam mereka mengincar langsung ke mataku. Aku memutar tubuh dengan cepat menggunakan duri di punggungku untuk menghadapi mereka. 1 macan tutul tidak bereaksi tepat waktu dan tertusuk oleh duri. Mati seketika, macan tutul lainnya ketakutan dan mundur. Seketika tanpa berani mendekat lagi, babi hutan mutan menyerang dari belakang, taringnya mengarah kuat ke kaki belakangku.
Aku mengangkat kaki belakang dan memberinya tendangan kuat di kepala. Suara benturan, tumpul bergema. Tengkorak babi hutan itu retak. Karena tendangan tersebut, dia jatuh ke tanah tanpa bisa bangkit lagi. Hanya dalam beberapa detik aku telah melenyapkan dua makhluk mutan. Serigala-serigala mutan yang tersisa melihat adegan ini gemetar ketakutan tanpa berani maju sama sekali. Sebuah kilatan amarah terpancar di mata harimau mutan. Lainnya segera berpencar. Dia menengadah dan mengaum ke langit. Tubuhnya mulai membengkak. Binatang ini juga bisa masuk ke mode amuk. Setelah mengamuk, ukuran harimau mutan itu semakin membesar. Kekuatan dan kecepatannya melonjak drastis. Dia menerjang ke arahku sekali lagi. Kali ini begitu cepat hingga aku nyaris tak bisa melihatnya. Cakarnya yang tajam meninggalkan 3 bekas luka dalam gizi rohku. Hampir saja berhasil menembusnya. Aku mundur beberapa langkah menahan sakit. Kilatan keseriusan muncul di mataku. Binatang ini punya kemampuan tertentu. Harimau mutan itu memanfaatkan keunggulannya, tidak memberi ampun, menyerang dengan membabi buta, cakar, dan taringnya jatuh bertubi-tubi bagai badai hujan deras. Meskipun zirohku kuat, tetap tidak bisa menahan serangan. Terus-menerus itu mulai menunjukkan retakan. Aku tidak boleh membiarkannya lebih lama lagi. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Aku mengaktifkan amukan berdarahku dengan liar. Mataku berubah menjadi merah darah. Kekuatanku melonjak hingga 800 poin. Aku meraung marah dan melancarkan serangan penghancur. Harimau mutan mencoba menghindar. Tapi dia menyadari bahwa aku jauh lebih cepat. Gemuruh yang memekakkan telinga bergema saat aku menghantamnya. Dengan seluruh kekuatanku, harimau mutan itu terpental. Terbang karena benturan dan menabrak sebuah pohon besar. Batang pohon itu patah karena kekuatannya. Aku mengambil kesempatan untuk menerjang dan menghujamkan tandukku dalam-dalam ke dadanya. Harimau mutan itu mengeluarkan jeritan memilukan, berontak dengan putus asa, tapi tidak bisa melepaskan diri dari tandukku. Dengan gerakan kasar aku menghentaknya kuat-kuat, melemparkannya langsung ke tanah. Harimau mutan itu gemetar beberapa kali, dan akhirnya diam tak bergerak sama sekali. Serigala mutan yang tersisa melihat harimau itu telah mati. Dengan ketakutan, mereka berbalik arah dan melarikan diri. Namun mana mungkin aku membiarkan mereka lolos. Aku mengaktifkan kecepatan ekstrimku, mengejar mereka dalam sekejap mata. Semua serigala mutan dilenyapkan olehku. Terengah-engah, aku berdiri di antara tumpukan bangkai, berlumuran darah dari kepala hingga ujung kaki. Beruang hitam mendekat dengan mata penuh rasa hormat. Aku mulai melahap bangkai makhluk-makhluk ini. Mutan. Daging hangat dan berdarah masuk ke mulutku. Sensasi panas yang akrab muncul kembali di tubuhku. Ning, pelahapan selesai. Berat saat ini. 2100 Taurus, kekuatan, 650, konstitusi, 600. Kelincahan, 380. Terdeteksi bahwa inang telah mencapai batas. Banteng iblis dari jurang. Evolusi lebih lanjut tidak memungkinkan. Disarankan bagi inang untuk mencari makhluk legendaris. Untuk dilahap guna menembus keterbatasan rasial. Makhluk legendaris? Benda, apa itu? Sistem tidak menjawab. Hanya memunculkan sebuah gambaran di pikiranku. Itu adalah wilayah liar, yang jauh lebih dalam. Dipenuhi pohon-pohon purba raksasa dan kabut. Dan di kedalaman kabut itu, bisa terlihat samar-samar beberapa siluet kolosal. Mengeluarkan tekanan yang mengerikan, aku menatap adegan itu. Kilatan kegembiraan muncul di mataku. Sepertinya tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pada saat itu, tiba-tiba, di kejauhan terdengar gemuruh helikopter. Aku menatap ke atas. Aku melihat 3 helikopter bersenjata mendekat ke sini. Badan helikopter tersebut ditandai dengan logo Institut Penelitian. Sepertinya, Dr. Su tidak mati dan bahkan memanggil bantuan. Pengeras suara helikopter menyala. Terdengar suara histeris sang dokter. Su binatang. Kau menghancurkan institut penelitianku. Kau membunuh orang-orangku. Hari ini akan kubuat kau membayar harganya. Begitu dia selesai berbicara, senapan mesin helikopter mulai menembak. Peluru-peluru padat berjatuhan bagi hujan saat menghantam tanah. Membangkitkan awan debu. Segera aku berlindung di balik pohon besar. Beruang hitam juga bersembunyi bersamaku. Namun, pohon besar itu segera dipenuhi lubang tembakan. Aku harus menemukan cara untuk menyerang balik. Jika tidak, cepat atau lambat mereka akan menghabisiku. Pada saat itu, aku melihat sebuah batu besar tidak jauh dari situ. Aku berlari keluar dari tempat perlindunganku, maju ke arah batu di bawah hujan peluru. Peluru menghantam zirahku. Meskipun tidak berhasil menembusnya, kekuatan benturan yang besar memperlambat kecepatanku. Aku menggetarkan gigi dan bertahan. Akhirnya aku sampai di samping batu itu. Aku menggunakan tandukku untuk mendorong batu itu. Dan dengan tenaga ledakan, aku berhasil mengangkatnya. Beratnya beberapa ton. Aku membidik helikopter terdekat, dan dengan seluruh kekuatanku, aku melemparkan batu itu. Batu besar itu terbang ke arah helikopter bagai sebuah proyektil. Dengan kecepatan yang mengejutkan, pilot helikopter tidak sempat bereaksi. Batu itu menghantam keras badan pesawat. Dengan gemuruh yang memekakkan telinga, helikopter itu meledak di udara, berubah menjadi bola api. Yang puing-puingnya jatuh ke tanah. 2 helikopter lainnya, ketakutan, segera menambah ketinggian, tanpa berani mendekat lagi. Suara Dr. Su bergema lewat pengeras suara, penuh dengan kepanikan dan amarah. Bunuh dia dengan rudal. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, 2 helikopter meluncurkan rudal secara bersamaan. 4 rudal mendekat, bersiul dengan jejak api di belakangnya, mengarah langsung ke posisiku. Segera aku memacu kecepatan maksimal.
Berusaha keras, dengan putus asa untuk menghindar ke samping. 4 dentuman gemuruh terdengar. Cahaya, ledakan, menyelimuti tempat di mana aku berdiri. Beberapa saat yang lalu, area radius beberapa puluh meter hancur, menjadi puing-puing. Aku bersembunyi di balik batu besar, tertutup debu, tapi tanpa luka. Namun helikopter tidak menghentikan serangan. 4 rudal lainnya meluncur ke arahku. Aku menggertakkan gigi, ini tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Aku harus menemukan cara untuk menjatuhkan mereka. Aku menatap beruang hitam di sampingku. Sebuah ide terlintas di mataku. Aku menggeram kuat, memberi isyarat pada beruang hitam untuk memanjat ke punggungku. Meskipun beruang hitam itu tidak mengerti apa yang kucoba lakukan, dia tetap patuh. Sambil menggendong beruang hitam, aku melesat dari tempat perlindungan, langsung menuju pohon raksasa terdekat. Senapan, mesin helikopter segera melepaskan tembakan, peluru-peluru menghantamku. Percikan api meloncat kemana-mana. Sambil menahan peluru, aku berlari hingga ke kaki pohon besar itu. Tiba aku mengaktifkan jejak neraka. Gemuruh yang sangat besar bergema. Pohon itu berguncang hebat. Akar-akarnya mulai melonggar. Aku menyandarkan tanduku pada batang pohon, melakukan usaha yang sangat luar biasa. Krak-krak. Akar-akarnya patah. Seluruh pohon mulai tumbang, dan arah jatuhnya tepat ke arah salah satu helikopter. Pilot helikopter menyadari ada yang salah. Mencoba. Pohon besar itu menghantam keras helikopter. Baling-balingnya tersangkut oleh dahan. Helikopter itu kehilangan kendali dan jatuh dengan suara gemuruh. Helikopter menabrak tanah dan meledak. Api membumbung tinggi ke langit. Dr. Su jelas-jelas ketakutan. Suaranya terdengar lewat radio dengan nada menangis. Mundur cepat. Binatang ini benar-benar tidak bisa mati. Helikopter terakhir segera berbalik. Mencoba melarikan diri. Namun mana mungkin aku membiarkannya lolos. Aku membawa beruang hitam dan berlari ke pohon besar lainnya. Aku mengulangi metode yang sama. Merobohkan pohon itu lagi. Pohon itu jatuh ke arah helikopter. Tapi kali ini, helikopter bereaksi lebih cepat dan berhasil menghindar. Hatiku mencelos. Apakah aku akan membiarkannya lolos? Tepat pada saat itu, beruang hitam tiba-tiba melompat dari punggungku, dan di udara dia menangkap dahan. Menggunakannya sebagai dorongan, dia melompat, dan berhasil mencapai roda pendaratan helikopter. Beruang hitam itu beratnya lebih dari 500 kg. Helikopter kehilangan keseimbangan, dan segera mulai goyah. Pilot mencoba dengan putus asa untuk menstabilkannya. Namun, beruang hitam sudah memanjat keluar kabin, menghantam kaca dengan keras menggunakan cakarnya. Kaca itu hancur berkeping-keping. Beruang hitam melayangkan cakar ke wajah pilot. Pilot itu menjerit kesakitan. Tangannya terlepas dari kendali. Helikopter kehilangan kendali sepenuhnya. Dengan suara dentuman, helikopter itu menabrak tanah. Api dari ledakan membumbung sekali lagi ke langit. Beruang hitam melompat sebelum benturan. Meskipun jatuh dengan cukup keras, dia tidak menderita luka serius. Aku mendekat dan menyentuhnya dengan moncongku sebagai tanda persetujuan. Meskipun binatang ini tidak terlalu kuat, dia punya otak yang cukup cerdas. Ding! Penghancuran helikopter bersenjata berhasil diperoleh. Poin energi tinggi. 500. Berhasil memukul mundur pengejaran bersenjata manusia. Pencapaian diperoleh. Musuh publik kemanusiaan. Aku menatap sisa-sisa dari ketiga helikopter itu. Kilatan dingin muncul di mataku. Meskipun senjata manusia sangat. Pada saat itu, suara gemuruh mesin terdengar dari jauh. Aku mengangkat kepalaku. Aku melihat sebuah kendaraan lapis baja besar mendekat ke sini. Di bagian atap kendaraan, lapis baja itu terpasang meriam otomatis raksasa. Moncong meriam gelap itu mengarah langsung kepadaku. Pintu terbuka dan sang kapten berwajah codet keluar dari kendaraan. Dia sepenuhnya terbungkus perban. Jelas sekali bahwa dia menderita luka parah dalam ledakan itu. Tapi dia masih bisa bertahan hidup. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian. Binatang, kau membunuh begitu banyak saudaraku. Hari ini aku akan membalaskan dendam untuk mereka. Sambil mengatakan ini, dia menekan alat kendali jarak jauh. Seketika itu juga, meriam otomatis dari kendaraan lapis baja mulai menembak. Bom, bang bang. Proyektil berjatuhan bagai hujan. Setiap tembakan memiliki kekuatan yang menghancurkan. Aku menghindar dengan putus asa. Namun area proyektil itu terlalu luas. Mustahil untuk menghindari semuanya. Sebuah proyektil meledak di dekatku. Gelombang kejut yang sangat besar melemparkanku ke udara. Aku jatuh terjerembab ke tanah. Muncul beberapa retakan di zirohku. Kekuatan tembakan dari kendaraan lapis baja ini bahkan lebih intens daripada helikopter. Aku berusaha keras untuk bangkit. Kilatan keganasan melintasi mataku. Karena aku tidak bisa menghindarinya, maka aku akan menghadapinya secara langsung. Aku mengaktifkan amarah haus darahku. Mataku berubah menjadi merah darah. Kekuatanku meningkat drastis hingga 900 poin. Aku meraung dengan amarah dan melakukan serudukan penghancur. Langsung menuju ke arah kendaraan lapis baja. Kapten berwajah bekas luka saat melihatku menyerang. Mengubah ekspresinya. Segera memerintahkan untuk memperkuat tembakan. Meriam otomatis menembak dengan liar. Proyektil berjatuhan, seperti hujan deras, maju ke depan menahan tembakan artileri. Retakan di baju Zirah semakin bertambah. Darah memancar dari sela-sela retakan, tapi aku tidak berhenti. Sebaliknya aku semakin mempercepat langkah. 100 meter, 50 meter, 30 meter. Akhirnya kapten berwajah bekas luka itu panik. Dia berbalik, mencoba melarikan diri ke arah kendaraan lapis baja. Tapi itu sudah terlambat.
Aku menabrak kendaraan lapis baja itu dengan keras. Kekuatan hantaman yang mengerikan langsung menggulingkan kendaraan itu. Kendaraan lapis baja itu berputar beberapa kali di udara dan menghantam tanah dengan sangat berat. Badan kendaraan mengalami kerusakan parah. Kapten berwajah bekas luka terpental keluar, jatuh ke tanah, berlumuran darah. Aku mendekatinya, menatapnya dari atas. Dia menatapku, matanya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Monster, kamu adalah monster. Aku mengangkat kuku depan dan menghentaknya dengan kuat. Di atas kendaraan lapis baja itu, krak krak krak. Kendaraan lapis baja itu hancur berantakan. Di bawah kakiku, amunisi di dalamnya mulai meledak beruntun. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, kendaraan lapis baja itu meledak sepenuhnya, berubah menjadi tumpukan besi tua. Sang kapten 8. Wajah terpental oleh gelombang kejut ledakan. Tidak diketahui apakah dia selamat. Terengah-engah, aku berdiri di antara reruntuhan. Dengan tubuh penuh luka, tapi mataku bersinar karena kegembiraan. Angkatan bersenjata manusia tidak bisa lagi berbuat apa-apa padaku. Terdengar peringatan sistem ding. Kendaraan lapis baja berat berhasil dihancurkan. Mendapatkan poin energi tinggi, 800 berat saat ini. Pendekar 500 jin kekuatan. 700 konstitusi 650. Kelincahan 400. Tuan rumah telah menjadi makhluk terkuat di wilayah ini. Disarankan masuk ke zona lebih dalam di gurun untuk mencari makhluk legendaris. Aku menatap ke arah pegunungan jauh yang membentang di kejauhan. Di sana kabut berputar-putar, samar-samar terasa tekanan yang mengerikan. Saatnya untuk pergi melihatnya. Aku menjauh dari medan perang membawa beruang hitam bersamaku, berjalan menuju pedalaman gurun. Luka-luka di tubuhku sembuh dengan cepat dengan bantuan sistem. Retakan pada baju Zero juga sedang diperbaiki. Aku berjalan sekitar 3 jam. Suasana di sekitarku menjadi semakin sunyi dan gersang. Pohon-pohon juga semakin jarang. Tiba-tiba, aku berhenti karena muncul tempat yang tidak asing di depanku. Itu adalah peternakan milik pria kekar sebelumnya. Aku ragu sejenak, tapi tetap memutuskan untuk mendekat dan melihatnya. Peternakan itu sudah menjadi reruntuhan. Ada semak liar di mana-mana. Di dalam kandang, tidak ada seekor sapi pun yang tersisa. Aku mendekati kandang tempat dulu aku dikurung. Jerami kering di dalamnya masih ada, hanya saja sudah berjamur. Seperti tinta, kepalanya sebesar mobil kecil. Tepat pada saat itu, aku mendengar suara anak perempuan kecil dari kejauhan. Papa, lihat, di sana ada sapi yang sangat besar. Aku menoleh dan melihat pria kekar itu menggandeng tangan, dua-dua berdiri, tepat di pintu masuk peternakan. Melihatku, pria kekar itu benar-benar membatu, wajahnya seketika menjadi pucat. Dia telah mengenaliku, tapi Duo tidak merasa takut. Sebaliknya dia berlari dengan penuh semangat ke arahku. Betapa besarnya sapi itu, jauh lebih besar daripada Xiao Hei. Pria kekar itu ketakutan setengah mati. Segera berlari dan membawa Duo kembali. Duo, jangan mendekat, itu bukan banteng biasa. Itu adalah. Dia tidak sanggup melanjutkan bicaranya, karena dia melihatku menatap mereka dengan tajam. Aku mendekat perlahan ke arah mereka. Pria kekar itu jatuh terduduk lemas karena ketakutan, menaruh Duo di belakangnya, untuk melindunginya. Tolong ampuni putriku. Bunuh saja aku, jika kau ingin membunuh seseorang. Suaranya gemetar, matanya penuh dengan teror. Aku mendekat di depan mereka, menundukkan kepala dan menatap Duo. Anak kecil itu menatapku dengan mata terbuka lebar. Di matanya tidak ada rasa takut, melainkan rasa penasaran. Sapi, apakah kau Xiao Hei? Kenapa kau menjadi begitu besar? Dia mengulurkan tangan kecilnya, mencoba menyentuh hidungku. Pria kekar yang ketakutan itu segera menarik tangannya. Takut jika aku menyakitinya. Aku menatap Duo. Dalam pikiranku, muncul kejadian saat dia menangis memohon dan berteriak, jangan bunuh dia. Meskipun pada akhirnya pria kekar itu tetap menjualku, tapi setidaknya, Duo benar-benar baik padaku. Aku dengan lembut menggesekkan hidungku ke tangan Duo. Lalu aku berbalik dan pergi. Pria kekar itu terpaku. Tidak menyangka aku akan mengampuni mereka. Xiao Hei, apakah itu benar-benar kau? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku tidak menoleh dan terus maju bersama beruang hitam. Biarkan masa lalu berlalu. Aku bukan lagi hewan ternak yang bisa disembelih siapa saja. Setelah meninggalkan peternakan, aku mempercepat langkah. Terdengar peringatan sistem ting. Fluktuasi energi yang kuat 10 km di depan. Kemungkinan makhluk legendaris. Mataku berbinar. Segera, aku berlari dengan kecepatan penuh ke arah tersebut. Semakin aku maju, semakin kuat sensasi tekanan di udara. Beruang hitam mulai gemetar. Jelas, dia merasakan bahaya. Aku memerintahkannya untuk tetap di tempat dan menungguku. Lalu aku terus maju sendirian. Akhirnya, aku sampai di sebuah lapangan terbuka. Di sini, tidak tumbuh sehelai rumput pun. Tanahnya tertutup tanda hangus di mana-mana. Udara tercium bau belerang, dan di tengah lapangan tergeletak seekor makhluk raksasa. Itu adalah ular raksasa. Dengan penampilan mengerikan dengan panjang setidaknya 30 meter. Sebesar tong. Seluruhnya tertutup sisik hitam. Dengan mata tertutup sepertinya dia sedang tidur nyenyak. Terdengar peringatan sistem tin. Terdeteksi ular raksasa abis, makhluk legendaris. Evaluasi pertempuran sangat berbahaya. Disarankan tuan rumah berhati-hati. Makhluk ini memiliki kekuatan tingkat penghancur. Aku menatap tajam ke arah ular piton raksasa itu. Jantungku mulai berdegup kencang. Tekanan intimidasi yang memancar. Binatang ini jauh lebih kuat daripada makhluk manapun yang pernah kutemui. Namun aku tidak mundur.
Sebaliknya kilatan kegembiraan bersinar di mataku. Terdeteksi. Hanya dengan memangsanya, aku bisa melampaui batasku dan berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Aku menarik napas dalam-dalam, dan mendekat perlahan ke ular piton raksasa itu. Itu adalah sepasang mata merah-merah tua yang penuh dengan kedinginan dan pembunuhan. Dia menatapku tajam dan mengeluarkan desisan rendah dari mulutnya. Detik berikutnya. Namun baru saja, dia mengangkat kepalanya, aku melangkah. Beberapa langkah saat piton itu tiba-tiba mendadak dan membuka mulut besarnya yang berdarah untuk menggigitku. Aku segera menghindar, taring piton itu menancap ke tanah, meninggalkan 2 lubang yang dalam. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat ke depan dan menancapkan tanduk sapiku ke tubuhnya. Namun tanduk itu hanya menghantam sisiknya, hanya meninggalkan bekas luka dangkal. Pertahanan makhluk ini lebih kuat dari baju zirahku. Ekor piton raksasa itu mencambuk dengan keras, seperti cambuk besi raksasa yang menghantamku dengan kuat. Aku terpental ke udara, jatuh dengan keras ke tanah. Muncul beberapa retakan pada baju zirahku. Kekuatan yang sangat hebat. Aku berusaha keras untuk bangkit mengaktifkan amarah haus darah. Mataku berubah menjadi merah darah. Kekuatanku meningkat drastis menjadi 1000 poin. Aku meraung dengan amarah, menyerang lagi ke arah piton raksasa itu. Kali ini kecepatanku lebih tinggi, kekuatanku lebih besar. Mengaktifkan tabrakan penghancur. Menabrak dengan keras tubuh piton tersebut. Piton itu terpukul dan tubuhnya miring. Muncul beberapa retakan pada sisiknya. Namun dia segera menyerang balik, membuka mulut, dan menyemburkan aliran racun hitam. Racun itu jatuh ke tanah, tanahnya segera terkorosi, membentuk kawah-kawah besar. Aku menghindar dengan putus asa, tapi masih terkena sedikit percikan. Racun itu mengenai baju zirohku. Mengeluarkan suara mendesis, baju ziroh mulai terkorosi. Aku merasakan perih yang tajam di kulit. Kekuatan racun ini sangat mengerikan. Piton itu mengambil kesempatan untuk melilit di sekeliling tubuhku. Kekuatan besarnya mulai meremas. Aku merasakan tulangku berderit. Aku semakin sulit untuk bernapas. Tidak, jika terus begini, aku akan tercekik mati. Aku berjuang dengan sekuat tenaga, aku menancapkan duri-duri di punggungku ke tubuh ular raksasa itu. Duri-duri itu menembus sisik dan menancap ke dalam daging ular raksasa itu. Ular raksasa itu merasakan sakit, sedikit melonggarkan lilitannya. Aku mengambil kesempatan untuk membebaskan diri. Aku terengah-engah dengan susah payah. Dengan tubuh penuh luka, baju zirahku penuh dengan retakan dan tanda korosi. Namun aku tidak mundur. Sebaliknya tekad untuk bertarung di mataku semakin menguat. Mengaktifkan hentakan neraka dan memukul tanah dengan kuat. Suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema. Tanah bergetar dengan hebat. Tubuh ular raksasa itu juga ikut terguncang. Aku mengambil kesempatan untuk melompat ke depan dan menancapkan tanduk dengan kuat pada titik vital ular raksasa itu. Kali ini tanduk itu akhirnya menembus sisik dan menancap jauh ke dalam tubuh ular raksasa itu. Ular raksasa itu mengeluarkan desisan tajam dan memilukan dengan putus asa. Ekornya menghantamku dengan kuat. Aku terlempar oleh dampaknya dan menabrak batu raksasa. Batu raksasa itu hancur. Karena hantaman, aku jatuh ke tanah. Aku merasa semua tulang di tubuhku remuk. Namun aku mengatupkan gigi dan bangkit dan menyerang lagi ke arah ular raksasa itu. Dalam pertempuran ini, entah dia yang mati atau aku yang mati, ular raksasa itu dan aku bertarung dengan liar di tanah terbuka. Setiap benturan membuat bumi dan pegunungan bergetar. Aku melukai titik vital ular raksasa itu. Gerakannya menjadi jauh lebih lambat, tapi serangan baliknya masih tetap ganas. Dia kembali menyemburkan racun dengan putus asa, tapi tetap saja mengenai kaki belakangku. Baju zirohku terkorosi, meninggalkan lubang besar. Rasa sakit yang hebat menembus diriku. Aku hampir tidak bisa berdiri tegak. Namun aku mengatupkan gigi dan bertahan sampai di depan dan menancapkan tandukku dengan kuat di matanya. Ular raksasa itu berteriak kesakitan dan mengguncangkan kepalanya dengan hebat. Tandukku menyelesaikan hantaman, hanya menggores kelopak matanya yang murka. Dia membuka rahangnya yang berdarah untuk menggigitku. Aku tidak punya waktu untuk menghindar. Aku hanya bisa menghadapinya dengan duri di punggungku. Duri-duri itu menancap dalam hingga membuatnya kesakitan. Dia melepaskan gigitannya, dan aku memanfaatkan kesempatan untuk melakukan benturan penghancur. Aku menghantam keras tengkoraknya dengan suara retakan. Tengkorak ular raksasa itu menunjukkan retakan. Tubuhnya mulai kejang-kejang dengan hebat. Tidak memberinya kesempatan untuk bernapas kembali. Aku menyerangnya lagi, dan menancapkan tanduk di tenggorokannya. Kali ini tanduk itu menancap sangat dalam. Darah memancar seperti mata air. Ular raksasa itu mengeluarkan desisan terakhirnya. Tubuhnya bergetar beberapa kali. Akhirnya dia tidak bergerak lagi. Dad berseru, ular raksasa abisal. Makhluk legendaris telah dikalahkan. Mendapatkan 5.000 poin energi tinggi, berat melampaui 5.000 jin. Kekuatan melampaui 800 poin. Konstitusi melampaui 700 poin. Kelincahan melampaui 450 poin. Batas rasial terlampaui. Evolusi pamungkas diaktifkan. Terengah-engah aku jatuh terduduk di tanah penuh luka. Hampir tidak bisa berdiri lagi. Namun suara notifikasi sistem memaksaku untuk bangun dengan susah payah. Aku mulai melahap bangkai ular raksasa itu. Segera setelah tanda hubung daging dan darah ular itu masuk ke mulutku. Sebuah energi yang belum pernah ada sebelumnya meledak di dalam tubuhku. Aku merasa seolah-olah setiap sel tubuhku sedang
merayakan dan menyerap energi itu dengan menggila. Proses pelahapan sedang berlangsung. 10%, 30%, 50%. Pelindung tubuhku mulai terlepas. Pelindung baru tumbuh di bawah kulitku. Dengan warna yang lebih gelap, lebih tahan lama, dengan kilauan logam, duri-duri di punggungku juga tumbuh. Dari 1 meter menjadi 1 meter 60. Masing-masing bersinar dengan rona emas gelap. Tanduknya bahkan lebih mengesankan, mencapai tinggi 2 meter secara langsung. Tebal seperti ember, dengan ujung yang sangat tajam. Seolah-olah bisa menembus langit dan bumi, ukuranku juga meningkat. Dari berat 2.500 kilo menjadi 3.000. Seluruh ototku membengkak dan penuh dengan kekuatan ledak. Ding, pelahapan selesai. Berat saat ini 3.000 kilo. Kekuatan 1.000, konstitusi 900. Kelincahan 500. Evolusi selesai. Bentuk saat ini. Penguasa alam. Kemampuan pamungkas terbuka. Hantaman penghancur. Tekanan sang penguasa. Tubuh abadi. Aku berdiri, aku merasa penuh kekuatan. Seolah-olah aku bisa menghancurkan segalanya. Aku melepaskan lenguhan panjang ke arah langit. Sebuah suara seperti guntur yang bergema di seluruh alam. Hewan-hewan. Dalam puluhan kilometer. Di sekitarnya, 00, pukul 1:09, 166 tanda hubung lebih besar dari pukul 0:11, 400 mendengar raunganku, dan tersungkur ke tanah dengan gemetar. Beruang hitam datang berlari dari jauh. Saat melihatku, matanya penuh dengan rasa hormat dan ketakutan. Ia merebahkan diri. Tanah tanpa berani mengangkat kepala untuk menatapku. Aku menggeram pelan untuk memerintahkannya berdiri. Beruang itu berdiri dengan gemetar. Dan mengikutiku, aku berbalik dan menatap pegunungan di kejauhan. Di sana, di bagian terdalam dari alam liar. Di tempat paling berbahaya menurut legenda, tapi aku tidak lagi takut pada tantangan apapun. Dengan beruang hitam di belakangku, aku melangkah maju setapak demi setapak menuju kedalaman. Dimanapun aku lewat, semua binatang buas melarikan diri, tidak ada makhluk hidup yang berani mendekat. Aku mendaki gunung tertinggi di alam ini. Aku berdiri di tepi jurang dan memandang daratan di bawah kakiku. Di kejauhan peternakan itu tidak lagi terlihat. Di sanalah, dulu, sangkarku berada, dan sekarang seluruh alam adalah wilayahku. Aku kembali meraung ke arah langit. Suaranya menggetarkan hutan. Dari tempat terdalam, muncul raungan. Dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya seolah menjawab panggilanku. Kawanan serigala, beruang, harimau, dan bahkan, semua makhluk mutan. Bersujud menghadap ke puncak gunung. Mereka sedang menyerah, tunduk di hadapan raja baru alam ini. Sambil mengamati, binatang buas di kakiku. Percikan kepuasan bersinar di mataku. Dari sekadar, sapi domestik biasa menjadi sang penguasa. Alam liar, hanya butuh waktu kurang dari setengah tahun. Rantai-rantai manusia telah kupatahkan sepenuhnya. Senjata mereka hanyalah mainan bagiku. Alam ini mulai hari ini adalah kerajaanku. Notifikasi sistem berbunyi untuk terakhir kalinya. Ding! Selamat tuan rumah. Anda telah menyelesaikan evolusi pamungkas. Dan, Anda telah menjadi penguasa tertinggi di alam liar. Perjalanan baru akan segera dimulai. Dunia yang lebih luas menanti Anda, tuan rumah. Aku menatap ke cakrawala. Di sana ada gunung-gunung yang lebih tinggi, hutan yang lebih lebat dan rival yang lebih kuat. Aku tahu ini barulah permulaan. Aku melepaskan satu raungan terakhir. Suara yang menyebar ke seluruh penjuru alam. Semua, binatang buas meraung serempak. Hutan-hutan bergetar. Mulai hari ini aku adalah raja tertinggi di tanah ini. Tanpa manusia, tanpa rantai, tanpa keterikatan. Hanya alam yang tak terbatas dan jalur evolusi yang tak terbendung. Aku berbalik dan menatap tempat-tempat yang lebih jauh. Di mana kabut menyelimuti segalanya dan dunia yang lebih luas mulai terlihat. Mungkin di sana makhluk yang lebih kuat menantiku, tapi aku tidak merasa takut. Karena aku adalah penguasa alam, sang sapi iblis, yang melahap segalanya. Perjalananku baru saja dimulai. Beruang hitam itu mengikutiku. Bersama-sama, kami masuk ke bagian terdalam dari alam liar. Menuju masa depan yang tak dikenal di belakang kami, raungan binatang buas tak henti-hentinya bersahutan. Seolah melepas kepergian raja mereka. Aku, tanpa menoleh ke belakang 00, pukul 3:09, 133 tanda hubung lebih besar dari pukul 0:11, 100 melangkah maju setapak demi setapak menuju masa depan yang lebih kuat.